Sebelum cerita dimulai, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa menghadirkan kisah misteri nyata lainnya. Malam itu, seorang pemuda pulang dari rumah temannya ketika kabut tebal turun menutupi jalan desa. Dari kejauhan, ia melihat seorang wanita berkebaya putih berdiri sendirian, seperti pengantin yang tersesat. Namun semakin ia mendekat, semakin jelas bahwa tidak ada jejak kaki di tanah basah tempat wanita itu berdiri. Pemuda itu menghentikan motor dengan ragu. Wanita itu tidak bergerak. Tubuhnya tegak menghadap ke arah pepohonan. Kabut malam menggantung di sekelilingnya, membuat siluetnya terlihat seperti mengambang sedikit dari tanah. Ia mencoba memanggil, tetapi suaranya tercekat begitu menyadari bahwa kebaya putih itu tampak lusuh dan kotor, bukan pakaian pengantin yang seharusnya bersih. Ketika ia memberanikan diri untuk mendekati wanita itu, suhu udara turun drastis. Ia bisa merasakan hawa dingin merayap dari belakang tengkuknya, seolah ada sesuatu yang ikut memperhatikannya dari balik kabut. Wanita itu kemudian perlahan menoleh, bukan dengan gerakan manusia, tetapi seperti kepala yang diputar terlalu jauh hingga terdengar bunyi retakan halus. Wajah wanita itu pucat, bibirnya membiru, dan matanya kosong tanpa cahaya. Namun yang paling mengerikan adalah senyum yang muncul perlahan. Senyum yang tidak menunjukkan kebahagiaan, melainkan seperti undangan ke dalam sesuatu yang bukan dunia manusia. Ia mengangkat tangannya dengan gerakan lambat, seolah meminta untuk diantar. Pemuda itu terpaku, tidak tahu harus lari atau tetap diam. Wanita itu mendekat tanpa menggerakkan kakinya, seperti melayang di atas tanah berdebu. Angin berhembus pelan, membawa aroma bunga yang membusuk, aroma yang terlalu manis dan menyengat untuk menjadi wangi manusia. Ia menggigil ketika menyadari bahwa rambut wanita itu menutupi sebagian wajahnya, namun terus bergerak seolah ditiup angin yang tidak ia rasakan. Ketika ia mencoba menyalakan motor, mesin tiba-tiba mati, seperti dicekik oleh tangan tak terlihat. Kabut di sekitarnya semakin pekat, membuat jalan desa terasa seperti ruang tertutup tanpa arah pulang. Wanita berkebaya itu kini berdiri tepat di samping motornya. Wajahnya terlalu dekat hingga ia dapat melihat bekas air mata hitam mengalir dari matanya. Dengan suara parau, wanita itu berbisik menanyakan arah ke rumahnya. Tetapi sebutan lokasi yang ia ucapkan adalah nama desa yang sudah tidak ada lagi dalam peta. Desa yang diceritakan telah tenggelam dalam kejadian tragis puluhan tahun lalu. Pemuda itu hanya bisa menggeleng. Tubuhnya gemetar, tanpa bisa mengontrol rasa takut yang menekan dadanya. Wanita itu tampak kecewa, tetapi senyumnya tetap mengembang lebar dalam cara yang tidak wajar. Ia lalu menunjuk ke arah jalan yang lebih gelap, tempat kabut berkumpul seperti tirai yang menutupi sesuatu. Pemuda itu merasa ada dorongan kuat, seolah ingin mengikuti arah yang ditunjuk. Meski nalurinya menjerit agar ia berbalik dan lari secepatnya. Saat ia mencoba melangkah mundur, suara cekikikan halus terdengar dari balik pepohonan. Suara itu bukan berasal dari wanita pengantin, melainkan dari sesuatu yang mengikuti dari kejauhan. Tiba-tiba ia merasa ada yang memegang bahunya, dan ketika menoleh, tidak ada siapa-siapa di belakangnya. Namun wanita itu kini berada lebih dekat dari sebelumnya. Wajahnya nyaris menempel pada wajahnya. Dalam keputusasaan, pemuda itu berteriak memanggil pertolongan. Tetapi suaranya teredam kabut,
seperti tenggelam dalam ruang kosong. Wanita itu kemudian perlahan menghilang. Bukan berjalan, bukan melompat, hanya memudar seperti bayangan yang diserap gelap malam. Namun sebelum menghilang sepenuhnya, ia berbisik, "Aku masih menunggu. Pengantinku belum datang." Keesokan harinya, pemuda itu menceritakan kejadian semalam kepada warga desa. Namun reaksi mereka justru membuatnya semakin takut. Beberapa orang langsung saling pandang, sementara yang lain menunduk, seolah mendengar nama yang sudah lama mereka hindari. Salah satu tetua desa akhirnya bertanya, "Wanitanya berkebaya putih kan?" Pertanyaan itu seperti menegaskan bahwa kejadian ini bukan pertama kalinya terjadi. Tetua desa itu kemudian bercerita bahwa puluhan tahun lalu seorang pengantin perempuan tewas di jalan yang sama setelah kecelakaan tragis dalam perjalanan menuju pelaminan. Arwahnya dipercaya tidak pernah menemukan mempelai pria yang menunggu di desa seberang. Sejak itu, setiap malam berkabut, ia sering terlihat meminta orang lewat mengantarnya pulang. Menurut warga, banyak pengendara mengalami kejadian serupa. Beberapa bahkan mengaku telah mengantar wanita itu hingga ke jalan buntu yang dipenuhi pepohonan rapat. Namun ketika menoleh untuk memastikan ia turun dari kendaraan, sang pengantin menghilang tanpa jejak, meninggalkan aroma bunga anyir yang tertinggal berjam-jam di dalam helm atau jok motor. Mendengar cerita itu, pemuda tersebut semakin gelisah. Ia merasa kejadian semalam bukan hanya penampakan biasa. Ada sesuatu pada tatapan wanita tersebut, seolah ia mengenal wajah pemuda itu. Setiap kali ia mengingat senyum panjangnya, tengkuknya kembali merinding, dan ia yakin bahwa arwah itu masih mengikutinya entah dari mana. Malam itu, ia memutuskan untuk tidak keluar rumah. Namun sekitar tengah malam, suara ketukan lembut terdengar di depan pintu. Ketukan itu teratur, pelan, namun jelas. Keluarganya sedang tertidur, dan ia mencoba mengabaikannya. Namun ketika ketukan berhenti, suara perempuan berbisik memanggil namanya dengan nada manja namun dingin, membuat seluruh bulunya berdiri. Pemuda itu memberanikan diri mengintip dari jendela. Tidak ada siapa-siapa di halaman, hanya kabut tipis yang menyelimuti pagar rumah. Namun ketika ia menunduk untuk melihat lebih dekat, ia menemukan sehelai kain putih lusuh tersangkut di daun pintu. Kain itu sama persis dengan kebaya yang dikenakan wanita pengantin semalam. Ketika memegang kain itu, hawa dingin seperti merayap masuk melalui telapak tangannya hingga ke dada. Tercium aroma bunga yang membusuk, dan tiba-tiba ia melihat bayangan seorang wanita berdiri di belakangnya melalui pantulan kaca jendela. Ia berbalik dengan panik, tetapi kamar itu kosong. Namun kain di tangannya kini terasa lembab, seolah baru saja dipegang seseorang. Ketakutan yang semakin menjadi membuat pemuda itu pergi ke rumah tetua desa untuk meminta perlindungan. Tetua itu menatap kain tersebut serius dan berkata bahwa arwah itu telah menandai pemuda tersebut sebagai pengantar barunya. Katanya, beberapa roh tidak mencari bantuan, tetapi mencari teman yang bisa menemani mereka kembali ke tempat kematian. Tetua desa menyarankan agar pemuda itu tidak melewati jalan berkabut itu selama beberapa hari hingga ritual kecil dilakukan untuk melepaskan tanda tersebut. Namun, sebelum ritual sempat dilakukan, kabut tebal turun lebih awal malam itu, menyelimuti seluruh desa. Pemuda itu mulai mencium aroma yang sangat dikenalnya. Bau bunga anyir
diikuti suara perempuan tertawa pelan. Panik melanda. Ia menutup semua jendela dan pintu rumah. Namun, suara hak sepatu perempuan berjalan di halaman terdengar semakin dekat. Setiap langkah terdengar seperti ketukan di dalam dadanya. Ketika suara itu berhenti tepat di depan pintu, ia tahu wanita pengantin itu datang bukan untuk lewat atau sekadar menampakkan diri. Ia datang untuk menjemput. Di dalam rumah, pemuda itu menahan napas ketika suara langkah berhenti tepat di depan pintu. Tidak ada ketukan, tidak ada panggilan, hanya kesunyian yang terasa menekan telinganya. Tiba-tiba terdengar suara kain terseret di lantai, seolah seseorang berdiri sangat dekat. Ia tidak berani bergerak. Namun dari celah bawah pintu, tampak bayangan kebaya panjang tergerai. Suara lirih seperti seseorang menahan tangis terdengar dari depan rumah. Tangisan wanita itu semakin lama semakin jelas, berubah menjadi rengekan, memohon. Suara itu berkata bahwa ia hanya ingin diantar pulang. Namun kalimat itu terasa ganjil karena meski terdengar sedih, nada di baliknya seperti menahan tawa yang sulit disembunyikan. Pemuda itu menutup kedua telinganya, tetapi suara itu tetap terdengar dari dalam kepalanya. "Buka pintunya, aku hanya ingin ikut," bisiknya. Tubuhnya gemetar ketika ia memberanikan diri melongok ke jendela. Kabut menyelimuti seluruh halaman rumah. Dalam kabut itu, samar terlihat bentuk seorang wanita berdiri kaku. Kepalanya menunduk ke arah pintu. Tanpa angin, tanpa gerakan apapun, wanita itu tiba-tiba mendongak. Mata hitam pekatnya mengarah tepat ke jendela tempat pemuda itu mengintip. Ia terkejut dan mundur. Namun refleksi di kaca menunjukkan bahwa wanita itu kini lebih dekat dari sebelumnya. Senyum panjangnya hampir menyentuh telinganya sendiri, seolah memaksa wajahnya mengekspresikan kegembiraan yang menyeramkan. Pemuda itu menyalakan semua lampu rumah, berharap terang dapat mengusir kehadiran itu. Namun cahaya malah membuat bayangannya berubah panjang dan aneh. Di salah satu sudut ruangan, ia melihat siluet perempuan dengan kebaya putih tergantung seperti boneka menghadap dinding. Ketika ia berkedip, siluet itu hilang. Namun aroma bunga busuk kembali memenuhi udara. Ia berlari keluar rumah menuju rumah tetua desa. Namun semakin ia berlari, kabut justru semakin menebal. Jalan desa yang biasanya lurus kini seakan memanjang tak berujung. Dari balik kabut terdengar suara tawa kecil yang berulang, seperti seorang pengantin yang baru saja dipuji. Suara itu mendekat dengan ritme langkah seseorang yang menyeret kain panjang. Tepat saat ia merasa tersesat, muncul sosok tetua desa yang memanggilnya dari kejauhan. Pemuda itu berlari sekuat tenaga, tetapi semakin dekat ia merasakan tangan dingin menyentuh pundaknya. Ketika ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Namun kain kebaya putih tergeletak di tanah, seolah baru dijatuhkan seseorang yang sedang berlari mengejarnya. Dalam kepanikan, tetua desa menarik pemuda itu masuk ke rumahnya dan segera menutup pintu rapat-rapat. Tetua itu langsung menaburkan garam dan bunga di ambang pintu sambil membacakan doa. Namun dari luar terdengar suara wanita tertawa, seolah mengejek usaha mereka. Setiap tawanya membuat lampu rumah berkedip, kadang padam sebentar. Setelah beberapa menit, suasana mulai tenang. Kabut perlahan menghilang. Namun tetua desa tidak tampak lega sama sekali. Ia berkata bahwa arwah pengantin itu sudah memilih pemuda tersebut. Artinya arwah itu akan terus menampakkan diri hingga suatu malam pemuda itu
akhirnya menyerahkan dirinya untuk mengantar pulang sang pengantin. Namun, tetua desa juga mengatakan satu hal penting. Arwah pengantin itu tidak ingin menyakiti, hanya ingin menyelesaikan perjalanan terakhirnya. Jika pemuda itu berani menghadapi ketakutannya, ada kemungkinan ia dapat menuntun arwah itu pergi dengan damai. Tetapi, jika ia menolak, arwah itu akan mencari sendiri jalannya. Dan itu jauh lebih berbahaya. Sepulang dari hajatan, Arfan dan Rashid nekat mengambil jalan pintas yang sudah lama dihindari warga. Kabut malam semakin tebal, seperti tirai dingin yang menutup pandangan mereka. Saat motor melambat di tikungan sempit, keduanya mencium wangi bunga melati yang terasa tidak wajar. Seolah ada seseorang yang menunggu tepat di tengah gelapnya jalan desa itu. Arfan mengusap kaca helmnya, berusaha memastikan apakah sosok putih di depannya hanya ilusi. Namun semakin ia memfokuskan pandangan, semakin jelas terlihat figur wanita berkebaya putih berdiri tegak. Kepalanya sedikit menunduk, kabut di sekelilingnya seakan enggan menyingkir. Rashid mulai gelisah, merasa ada tekanan tidak terlihat yang memaksa mereka berhenti. Suara lembut namun serak terdengar memanggil nama seseorang, membuat kedua pemuda itu saling menatap panik. Mereka tidak mengenali suara itu, namun intonasinya terdengar seolah sangat mengenal mereka. Sosok berkebaya putih itu mengangkat wajahnya perlahan. Senyum tipis terbentuk, namun matanya tetap kosong seperti ruang gelap tanpa dasar, membuat Arfan merinding hebat. Saat motor mereka berhenti total, hawa dingin menusuk dari segala arah. Wanita itu melangkah maju. Gerakannya halus namun tidak wajar, seolah melayang di atas permukaan tanah. Gaun pengantinnya yang panjang terseret kabut, tetapi tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Rashid hampir menangis saat mendengar suara isakan kecil dari sosok itu, seolah meminta pertolongan yang tak dapat dimengerti. Terkadang, apa yang kita temui di jalan bukan hanya sekadar gangguan gaib, tetapi pengingat bahwa setiap tempat memiliki kisah yang belum selesai. Tidak semua arwah mencari mangsa. Ada yang hanya ingin pulang, namun terjebak dalam malam yang tidak pernah berakhir. Dan keberanian manusia tidak selalu tentang melawan rasa takut, tetapi memahami bahwa tidak semua kegelapan menginginkan keburukan. Wanita berkebaya putih itu berhenti tepat di samping motor mereka, menatap tanpa berkedip dengan mata hitam yang memantulkan cahaya bulan samar. Dengan suara lirih, ia meminta diantar pulang. Namun arah yang ia tunjuk justru mengarah ke jalan kecil yang menurut warga sudah lama ditutup karena sering terjadi kecelakaan misterius. Arfan menggigil, sadar bahwa perjalanan mereka belum tentu kembali membawa mereka pulang.